Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai perkembangan P3K paruh waktu karena Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan surat keputusan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, artinya P3K paruh waktu. Baru-baru ini Menteri Pan-RB mengeluarkan aturan-aturannya siapa-siapa yang berhak mendapatkan status P3K paruh waktu. Baik kita lihat di peraturan ataupun di surat keputusannya yang berhak mendapatkan jabatan dengan status P3K paruh waktu. Karena di tahun 2025 ini teman-teman tidak ada lagi istilah honorer di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah, di sekolah-sekolah, kantor-kantor dan tempat bekerja lainnya. Mengenai honorer itu tidak ada lagi statusnya. Yang ada adalah PNS, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Selain itu tidak ada lagi, sudah dihapus karena sudah ada peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang ASN. Baik kita bahas ataupun kita lihat siapa-siapa saja yang berhak menerima status P3K paruh waktu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon dukungan untuk di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lain. Ini di keputusan teman-teman. Di keputusan kita lihat langsung di poin yang mengatur status siapa saja yang akan menjadikan P3K paruh waktu teman-teman. Di poin nomor 4 teman-teman. Poin keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Yang kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Sini sudah jelas teman-teman ya, sudah ada poinnya ataupun sudah kita tangkap. P3K paruh waktu adalah untuk tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Yang terdata dalam database BKN ada poinnya lagi teman-teman, kita lihat. Bukan hanya terdata saja teman-teman. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Teman-teman yang ada namanya sebagai non-ASN di database BKN, tetapi kemarin seleksi CPNS, dia ikut seleksi CPNS, tetapi tidak lulus CPNS-nya ataupun kalah passing grade dengan lawannya. Yang kedua ataupun yang B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dan teman-teman yang ada namanya di database BKN tetapi sudah ikut seleksi P3K kemarin, sudah ikut seleksi P3K tetapi tidak mendapatkan formasi ataupun tidak ada kebutuhan ataupun tidak ada penempatannya, hanya statusnya kalau dia THK2 cuma R2. Yang terdata non-ASN hanya mendapatkan status R3, tidak ada L-nya, tidak ada L, cuma R3 saja yang dia dapatkan di keterangan tersebut. Artinya dapat kita garis bawahi teman-teman, P3K paruh waktu ini dikhususkan kepada tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN. Yang sudah terdata dalam database BKN, bukan hanya untuk seluruh tenaga honorer. Kalau dia belum terdaftar dalam database BKN, artinya belum dapat dia statusnya P3K paruh waktu. Artinya yang bisa mendapatkan status
P3K paruh waktu bagi teman-teman yang sudah ada namanya di dalam database BKN. Artinya yang sudah bisa mengikuti ujian tahap pertama P3K kemarin. Yang sudah mengikuti P3K tahap pertama kemarin. Jangan salah juga teman-teman. Kalau dia tidak ikut seleksi di tahap ini, baik tahap 1, tahap 2, walaupun ada namanya di dalam database, tetap tidak bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Artinya seleksi P3K ini harus diikuti. Walau dia tidak lulus, tetapi bisa dijadikan kepada P3K paruh waktu. Walau dia tidak dapat penuh waktu, nanti statusnya berubah jadi paruh waktu. Kalau dia ada ikut kegiatan seleksi ini dari tahap pertama pendaftaran sampai dengan dia ikuti ujian, walau dia tidak mendapatkan formasi, nanti dijadikan P3K paruh waktu. Inilah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menunggu status P3K paruh waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.